Ya baik, berbicara tentang array, jadi array ini adalah satu variabel. Cara mudahnya sih ya, logikanya itu satu variabel dia mempunyai beberapa nilai gitu ya. Dijadikan satu ya, satu variabel tapi mempunyai beberapa nilai. Dan array itu sering digunakan ya. Ya, dan cukup menarik sih dalam satu program-program itu sering digunakan pakai array ya. Ketika saya membuat program yang berhubungan dengan statistik, saya banyak menggunakan array dan agak membingungkan sih array itu ya. Terutama ketika array digabung dengan looping for ya. Kalau kalian belajar tentang statistik banyak table-table, nah itu dia kalau kita membuat programnya itu nanti banyak kita menggunakan array gitu deh. Oke, sekarang kita akan berbicara dengan logikanya, bagaimana sih kita tahu logikanya array ini ya. Oke, pertama adalah saya coba memasukkan label sama combo box, label combo box ya kan. Oke, terus bagaimana kita memanggil nilai salah satu array. Jadi ini kita tulis teksnya ya. Teksnya itu adalah menampilkan indeks array, menampilkan indeks array tertentu ya. Oke, nah nanti kita akan lihat ada beberapa data nilainya yang kita masukkan. Kemudian ini menampilkan seluruh indeks array, menampilkan seluruh indeks array. Oke, dah. Oke, nah saya akan tuliskan codingnya itu di form load ya. Ini ada combo box 1, ini ada combo box 2. Oke, ada combo box 1, ada combo box 2. Nah, arraynya akan kita masukkan di combo boxnya ini. Kita double klik di form load ya. Formnya form ke-12 gitu. Ini form sudah sampai form 12 ya. Kalau yang sebelumnya materi kita itu di form yang ke-11 ya, form 11 ini itu di video sebelumnya sih ya. Nanti kalian bisa cek di videonya. Kalau yang sekarang saya coba buat yang tentang bahasan tentang array ya. Oke, form load. Jadi form load ini adalah coding yang akan dijalankan ketika formnya itu muncul ya. Oke. Array itu tandanya biasanya ada tanda kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup seperti ini ya. Nah, dia pakai kurung buka kurung tutup yang artinya bahwa nilai variabel A itu bisa diisi oleh beberapa nilai ya. Dia menyimpan mengambil tempat di RAM, di memori, beberapa nilai yang biasanya itu tipe datanya sama. Kalau integer semua, kalau string semua gitu dia. Kecuali di Python ya. Kalau di Python itu dia bisa gabungan ya, menariknya di Python. Oke, nah ini saya pakai string saya. Oke, string. Kemudian langsung saya isi nilai ya. Oke, saya isi nilai istilah apa bebas gitu ya. Contoh adalah nama-nama ya. Ini ada nama Adi, kemudian ada nama Budi, kemudian ada nama C siapa ya? Caca. Oke, Caca, kemudian 4, satu lagi D Daniel ya, kurung berawal. Oke, dah. Nah, ini artinya variabel A itu mempunyai nilai, contohnya di sini ada 4 nilai di variabel A. Nah, oke, 4 nilainya bisa Adi, Budi, Caca, Daniel. Nah, masing-masing nilai di sini itu kalau di indeksnya dimulai dari 0. Adi itu indeks nomor 0, Budi indeks nomor 1, Caca indeks nomor 2, Daniel indeks nomor 3 gitu ya. Kalau kita tampilkan salah satu contohnya ya,
kita ada combo box 2. Oke. Combo box 1 ini kita klik, kita masukin itemsnya, kemudian kita klik add. Ya, kita masukin nilai dari A nomor, ya contoh nomor 0 ya. Ya, biar mudah dipahami dulu ya. Oke, nomor 0. Oke, jadi nomor 0 ini kenapa garis bawah ya? Combo box name-nya kan combo, enggak ya? Belum pindah kursor ya. Oke, kalau kita runkan, kita coba runkan yang ke-12, form 12. Oke, ini coba kita runkan. Nah, kalau kita runkan seperti ini, di combo box 1 itu adalah yang ini ya. Nah, kalau kita panggil nomor, ya munculnya Adi aja. Ya, munculnya cuma Adi aja. Kenapa dia munculnya Adi? Karena ya combo box item add nomor 0. Oke, kalau kita panggil nomor 2, oke, kalau nomor 2 berarti munculnya adalah Caca, gitu dia. Jadi indeks secara normal itu dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 gitu deh. Nah, bagaimana kalau kita menampilkan semua nilai array-nya gitu ya, menampilkan semua nilai array-nya yang keempat-empatnya nilai di sini ya, di dalam satu combo box ya. Kalau kita mau menampilkan berarti kita membutuhkan proses namanya perulangan ya. Contoh mudahnya menggunakan for i sama dengan dari 0 to berapa banyaknya, 0, 1, 2, 3 ya, sampai 3 ya kan. Nah, tapi permasalahannya i nya nanti error ya kan, karena dia belum diidentifikasi ya. Kalau belum identifikasi boleh kita tulis di dim di sini, kita buat dim, atau boleh juga kita langsung di sini juga boleh ya. Ini langsung as integer juga boleh kalau hanya sekali pakai ya kan. Tapi kalau berkali-kali pakai ya pakainya dim aja gitu dia. Oke, jadi kayak gini. Bagaimana menampilkan dari 0 to 3? Berarti kita panggil combo box 2 titik items, kemudian titik add. Nah, kemudian siapa yang dimasukkan? Dimasukkan adalah nilai A. Kita panggil indeksnya berdasarkan proses perulangan 1 berdasarkan proses perulangan i. Jadi kalau ketika for-nya i sama dengan 0 berarti tampilkan 0 ya, 1, 2, 3. Oke, kayak gitu deh. Jadi kalau kita klik run, lihat untuk yang combo box nomor 2 yang ini ya. Ya, dia muncul semua. Oke, combo box nomor 2 muncul semua. Yang ini cukup cuma 1 aja, nomor 2. Nah, itu konsep kita menggunakan nilai array ya. Ya, konsep menggunakan array. Bagaimana kalau kita tulis di sini sampai 5 gitu ya? Apa yang terjadi kalau kita sampai 5, 0 to 5, padahal datanya cuma 0, 1, 2, 3 ya, error dia. Perintahnya error apa? Index was outside the bounds of the array. Jadi dia keluar dari batas. Jadi keluar dari batas ya. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau jumlahnya 3, nah jumlahnya 3. Kalau jumlahnya ini 3, 0, 1, 2, 3 ya, 4 data ya, berarti 0 sampai 3. Oke, jadi seperti itu dia. Nah, konsep array dia seperti itu. Sama juga kalau kita mau menampilkan string di message box ya. Di message box saya kira nggak perlu lagi. Ya, oke lah, saya coba masukin di sini ya, penggabungan antara button ya, button seperti ini ya. Saya gabung aja di satu form ya, satu form seperti ini.
Ini ada button, kemudian teksnya ini saya kasih proses. Oke, button 1 saya double klik ya. Ya, saya double klik. Kemudian kita masukin di dalam pesan ya. Oke, kita di sini ada dim, dicontohkan ya, ada dim nama-nama bulan sih ya, nama-nama bulan nggak sama aja dengan sini ya. Saya pakai yang ini aja lah kalau gitu ya. Oke, pakai yang ini aja lah. Nah, atau kalau kita ini ya, kalau global itu bisa kita tulis kayak gini deh, global di luar. Coba kita tes dulu ya di global. Yang ini kita hapus. Kita hapus dulu. Kita coba run dulu ya. Ya, global tetap kebaca ya. Global itu artinya apa? Variabelnya bisa dipakai di mana? Oke, di button 1 bisa mengakses gitu ya. Nah, oke, saya coba mengakses gitu aja langsung ya. Nah, ini kita gabungkan dengan message box. Oke, kemudian saya tuliskan A nomor 3, nomor terakhir. Oke, cuma gitu aja sih ya. Ini contoh salah satunya penggabungan message box dengan button. Ya, muncul gitu ya. Udah, Daniel gitu dia. Oke, udah. Oke, baik. Logikanya kayak gitu deh ya. Saya kira nggak terlalu penting ya di sini ya. Kurang lebih sama sih ya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kita mencoba ada suatu pilihan ya? Suatu pilihannya kayak mana dia? Suatu pilihan, pokoknya ini saya taruh di atas. Ini saya naikkan aja. Nah, satu pilihan, pokoknya di sini ada seperti penjualan tiket ya. Oke, saya masukkan di sini ya, 1, 2, 3. Oke, itu penjualan tiket. Kemudian saya masukkan label lagi, satu lagi. Kemudian saya masukkan text box, text box. Nah, di sini ya, text box. Oke, di sini saya tulis 1 titik Jakarta. Kemudian 2 titik apa ini? Batam ya, Batam. Kemudian 3 titik Bandung. Oke, dah. Kemudian di sini ada pilih nomor kota tujuan. Pilih nomor kota tujuan. Jadi yang kita tulis apa? Nomornya. Ya, kita pilih nomornya. 1, 2, 3. Oke, pilih 1, 2, 3. Jadi kalau saya ada tambahan di sini ya, button ya. Buttonnya klik. Oke, ini namanya text box 1. Oke, biar nggak bingung ya. TXT pilih. Oke, TXT pilih. Nah, kita double klik ya. Kalau kita tulis berapa, nanti munculnya sesuai dengan pilihannya gitu ya. Nah, oke, kita tulis di sini ya, dim kota kurung buka kurung tutup string. Oke, kemudian sama dengan saya tulis tadi ya, Jakarta ya, Jakarta, koma Batam, koma Bandung. Oke, dah. Jadi ada 3 nilai di situ ya. Kemudian saya tulis message box, kemudian dalam kurung kota tujuan Anda sama dengan tip, saya gabungkan dengan nilai string dari kota. Nah, kita ambil nomornya. Nomornya itu diambil dari txt pilih titik teks.
Oke, diambil dari situ ya. Cuma permasalahannya testability test itu angka atau bukan, berarti kita harus val kan dulu ya. Val kurung tutup. Nah, kalau kita ini ya, nanti ada, kita harus sesuaikan ya, karena nomor urut indeks dimulai dari 0 ya kan. Ya, dimulai dari 0. Kurang satu lagi ya. Nah, kalau kita runningkan, ini logikanya dulu ya, kita runningkan. Kalau saya tulis di sini angka 1, ini keluarnya ini adalah Batam. Kenapa keluarnya Batam? Ya, padahal harusnya 2 gitu ya, karena indeksnya 1. Batam itu indeksnya 1, Jakarta itu 0. Bagaimana kita menyesuaikan? Maka kita perlu di filenya ini kita perlu kurangi ya, kurangi 1 ya, perlu kita kurangi 1. Jadi kenapa di sini kita kasih kurangi 1? Untuk menyesuaikan nomor indeks ya, untuk menyesuaikan nomor indeks. Jadi kalau saya tulis di sini 1, itu bukan lagi munculnya Batam tapi Jakarta gitu ya. Ini logikanya untuk menyesuaikan indeks. Oke, jadi kalau kita tulis 2 ya jadinya pas. Oke, Batam. 3 Bandung ya. 4 error ya, 4 nggak ada gitu deh, kecuali kalau kita kasih perintah if. Oke, baik, tapi logikanya seperti itu ya. Terus selanjutnya kita akan mencoba array, kemudian membuat seperti dataset ya, membuat array tapi seperti penyimpanan data sementara. Oke, kita coba masukin ya dengan cara project, kemudian add Windows form, karena isinya agak banyak. Ini saya form nomor 13. Oke, form nomor 13. Nah, oke, saya masukin di sini label. Oke, label, kemudian ada text box-nya juga. Seperti ini ya. Kita butuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 inputan. Oke, kita ada 6 inputan. 1 ya, 2 kita masukin ya, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kita ada 6 inputan ya, 6 inputan, kemudian kita ada 4 button. Oke, ada 4 button, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 button di sini ya. Atau kita buat di atasnya juga boleh seperti ini ya, nggak harus di bawahnya ya. Nah, oke, level 1 itu menunjukkan urutan indeks data ke, kemudian label ini nama, terus level 3 itu NPM, kemudian ini jurusan, level 5 tanggal lahir ya. Oke, kemudian label ini adalah alamat. Dah, oke. Nah, terus alamat. Oke, button 1 ini tombol hapus. Oke, tombol hapus, kemudian ini tombol view ya, ini tombol preview ya, ini tombol next ya. Oke, gitu deh. Terus names nya perlu kita ganti kayak names ya. Di sini nggak pakai name. Oke, berarti
bisa kita kasih nama sendiri ya. Ya, ini text box 1 ya. Oke, text box 1 ini data ke kita kasih nama aja, ini txt data atau urutan ya, txt urutan. Oke, txt urutan, ini txt nama, kemudian ini txt npm, ini txt jurusan, kemudian ini txt tanggal LHR, kemudian ini txt alamat. Oke, ini kita kasih nama ptn hapus ya, ptn view, ptn preview, ptn next. Nah, oke dah. Ya, masing-masing ada namanya ya, biar kita bisa memudahkan mengganti aja. Oke, terus selanjutnya adalah coba kita akan membuat perintah ya di dalam form load, dan kita juga mencoba membuat perintah membuat prosedur sendiri ya. Ya, oke. Pertama saya buat ini dulu aja. Structure data mahasiswa. Membuat structure. Ya, structure. Structure. Oke, membuat structure namanya data mahasiswa. Oke, isinya structure-nya adalah kumpulan dari variabel. Ya, kumpulan dari variabel. Ini nama pertama adalah nama string. Oke, kemudian kumpulan dari nomor ya. Ini nomor urut aja. Mau pakai string ya? Oke, nggak mau pakai string. Ya, kemudian dim jurusan. Nomor npm tadi ya. Oke, nggak apa-apa, jurusan. Oke, kemudian string, kemudian dim tanggal, string juga. Oke, kemudian dim tanggal alamat ya, alamat string. Udah, and structure. Oke. Nah, kemudian saya buat di sini sebuah prosedur ya. Sebentar, kita masukin dulu bisa biar diakses itu dengan urutan indeksnya. Index as integer. Nanti akan dipakai ya, dim as integer. Ini nomor boleh diganti pakai npm juga bisa. Nomornya kita ganti npm biar sama aja. Oke, terus index as integer. Nah, data dari array-nya kita buatkan dim data kurung buka kurung tutup. Nilainya adalah semuanya yang ada di variabel di data mahasiswa. Ya, semuanya yang ada di data mahasiswa. Yaitu kita buatkan ini array ya. Ya, ini nilai array-nya. Oke, kemudian saya buat sebuah prosedur ya, sub, kemudian kita kasih nama daftar mahasiswa, sub ya. Sub daftar mahasiswa ya, daftar mahasiswa kurung buka kurung tutup ya. Ya, isinya adalah data tadi, kemudian nanti kita cek berdasarkan indeks ya, berdasarkan indeks kurung tutup, kemudian titik nama,
Ya, diambil dari txt nama, diambil dari txt nama titik teks. Oke, kemudian data lagi berdasarkan indeks. Ya, berdasarkan indeks npm diambil dari txt npm titik teks. Oke, kemudian ini untuk daftar nilai dari array ya, yang sudah diinput. Indeks kurung tutup titik setelah nama npm jurusan ya. Jurusan diambil dari txt jurusan titik teks. Oke, kemudian data indeks. Oke, kurung tutup diambil tanggal ya, yang belum tanggal sama dengan txt tanggal mana dia ya, ini tanggal lahir ya, titik teks. Oke, terus satu lagi ya, data titik indeks tanggal kemudian alamat ya, tanggal alamat sama dengan diambil dari txt alamat titik teks. Udah. Nah, kita akan mencoba untuk ini melihat data indeksnya ya. Oke. Terus berikutnya membersihkan reset ya. Reset itu pakai ini ya, sub hapus daftar ya. Oke, pakai hapus daftar ya. Nah, hapus daftar isinya cuma mengkosongkan aja sih, kosongkan txt pertama nama ya, titik teks sama dengan kosong, txt nama npm titik teks sama dengan kosong, kemudian txt nama npm kemudian jurusan titik teks sama dengan kosong, txt nama jurusan tanggal tgl titik teks sama dengan kosong, kemudian terakhir txt alamat titik teks sama dengan kosong. Kemudian kita arahkan fokusnya di txt nama ya, apa ya, nama ya, txt nama titik fokus ya. Udah, oke, gitu deh. Oke, nah itu hapus daftar ya. Kemudian saya membuat sub lagi ya, yaitu tampilan data. Tampilan data isinya menampilkan data-data array, tapi kita tampilkan di message box. Oke, message box dalam kurung ini ada tulisan ya, informasi data mahasiswa ke sama dengan ya, dan kita ambil dari indeks. Oke, indeks dan chr 10 ya. Oke, karakter 10 dan garis bawahnya terus kita masukin ini nama ya. Oke, dan data. Oke, kemudian data indeks. Data indeks. Sebenarnya kita ngopi-ngopi di sini aja sih, biar cepet aja. Ya, saya copy di sini ya. Oke, saya pastekan dan kemudian saya pastekan yang sini ya.
Ini fungsinya untuk enter ya. Oke, kemudian nama npm ya, npm dan npm ambil dari sini ya. Saya copy aja di sini. Ya, ini saya pastekan di sini. Oke, saya pastekan, kemudian saya pastekan lagi di sini. Nah, oke, kemudian saya enter lagi. npm sudah jurusan ya. Jurusan sama dengan, kemudian dan saya ambil data array jurusan. Oke, data array jurusan. Oke, data array jurusan. Oke, ini saya copy, saya pastekan di sini. Nah, kemudian jurusan udah tanggal lahir ya. Tanggal lahir sama dengan tanda kutip, dan saya copy array namanya tanggal. Ini saya pastekan, terus saya gabung dengan karakter nomor 10. Oke, saya pastekan, kemudian terakhir alamat ya. Oke, terakhir alamat ambil dari data indeks yang alamat ya. Oke, alamat ini kita harus tanda kutip dulu ya. Oke, tanda ini alamat, kemudian ya alamat, terus tanda ini spasi. Pakai style apa ya? Kalau nggak pakai, ini boleh pakai style, boleh juga information kayak gini ya. Ini information ya, bisa juga enggak ya. Terus kita tulis di sini data mahasiswa, kurung tutup. Oke, dah. Ya, ini untuk menampilkan data ya. Nah, berikutnya tampilan formnya, kita menampilkan ke masing-masing indeksnya dimasukkan ke text box ya. Kalau yang di sini itu dia mengambil data, masukkan ke array. Nah, sekarang data array kita masukkan ke dalam text box. Nah, kita buat lagi ya, sub namanya tampilan form. Oke, tampilan form. Oke, dah. Nah, dia dibalik ya. Kalau ini mengambil, kalau ini mengoutputkan ya, mengoutputkan. Jadi saya pastikan di sini, cuma ininya kita balik ya. Oke, yang kita balik yang mana ya, sama aja sih ya. Ya, kita Ctrl X ya, kita isi dengan ya, data index, kita balik ya. Oke, ini kita Ctrl X, kita pastekan, ini sama dengan terakhir, kita hapus. Ini kita balik lagi. Oke, kita pastekan sama dengan terakhir, kita hapus. Nah, terus ya begitu terus sampai yang terakhir ini. Sama dengan terakhir, kita hapus. Oke, yang terakhir alamat, Ctrl X, kemudian pastekan di sini sama dengan. Nah, oke. Jadi text boxnya akan diisi dari apa namanya, dari nilai array gitu ya, nomor array. Oke, terus udah selesai. Nah, sekarang kita coba masukkan di form load pemanggilan. Form load pertama indeksnya tidak diketahui, maka kita kasih nilai awal indeksnya sama dengan 1 ya. Kemudian proses redeem. Redeem itu adalah mengalokasikan jumlah elemennya ya. Oke, kita tulis redeemnya ya, redeem, kemudian berdasarkan data kurung buka indeks ke-1 dulu.
ya, indeks ke satu. Kemudian text box txt paling atasnya apa, urutan txt urutan titik teks. Oke, kita isi nilai dari indeks, ya, nilai dari indeks. Oke, sudah. Nah, ini sudah form load sudah. Kemudian kita masuk di tombol hapus. Nah, tombol hapusnya hanya membersihkan aja. Kita panggil nama formnya. Ya, memanggil nama formnya tadi hapus daftar. Ya, udah, cuma gitu ya, hapus daftar. Kemudian view, untuk menampilkan kita panggil namanya ini ya, daftar mahasiswa ini. Oke, untuk view ya, daftar mahasiswa. Kemudian tampilkan tampilan data, ya, daftar mahasiswa sama tampilan data. Kemudian untuk next, klik preview dulu ya, preview. Oke, preview isinya jika indeks lebih besar dari batas L-pon. Oke, batas L-pon dari data. Kemudian then daftar mahasiswa, daftar mahasiswa kurung buka kurung tutup, pemanggilan, kemudian indeksnya ya sama dengan indeks -1 ya, nomor urutnya ya. Oke, kemudian tampilan form, ya. Terus and if, kemudian jika if indeks sama dengan 0, oke, sama dengan 0, then indeks sama dengan 1. Oke, kemudian nomor urut ya, teks urutan titik teks diambil dari nilai indeks. Oke, dah. Kemudian preview ya. Preview udah, next, tombol next, memanggil data array selanjutnya. Oke, data array selanjutnya kita pertama nilai urutan dulu ya, text box urutan titik teks, kita isi nilai indeks sama dengan indeks. Oke, kemudian jika if indeks sama dengan up, paling atas, batas atas, array, batas array. Kalau L itu low, kalau U itu up ya, paling atas dari data, bukan data, data, nilai dari data. Kemudian then perintahnya adalah redeem preserve, ya, redeem preserve dari data indeks +1, menampilkan indeks data array yang berikutnya, nomor 1. And if, oke, sudah. Kemudian kita panggil daftar mahasiswa, kemudian kita tambahkan nilai dari indeks sama dengan indeks +0, indeks +1 ya, indeks +1. Kemudian txt urutan, oke, txt urutan titik teksnya kita isi nilai indeksnya yang sudah berganti ke data array selanjutnya. Kemudian tampilan form,
Iya kayak gitu deh. Oke, agak panjang untuk pembahasan array ya, yang mirip dengan dataset ya. Ada yang error nggak ya? Garis. Nggak ada ya. Ya, nggak ada ya. Oke, nah selanjutnya kita pindahkan di form 13. Oke, kita pindahkan form 13. Kita klik run ya. Nah, ini data 1 ya. Oke, data 1 nggak ada isinya. Ini kita isi ya. Adi NPM nya 23 sekian. Jurusan teknik ya, komputer. Kemudian tanggal lahirnya 10 Jun 2021 ya. Kecil kali ya. Si baby dia. 2002 ya. Oke, alamatnya di Tembes ya. Oke, kemudian kita klik next ya. Kita isi klik next ya. Nama Budi, NPM 23 sekian, jurusan teknik komputer. Oke, tanggal lahirnya adalah tanggal 15 Januari ya. Januari tahun 2003. Oke, alamatnya Nagoya. Oke, kita klik next lagi. Kita tambahkan ya datanya. Kemudian namanya C Cinta, NPM sekian, jurusan sistem informasi ya. Informasi. Kemudian tanggal lahir 23 Mei 2005. Alamatnya di Tanjung Ucang. Oke, dah. Next lagi. Next atau apa ya? Graph ya. Kalau kita klik graph, nah data yang tadi muncul ya. Ya, klik next, data array-nya muncul lagi. Jadi ini penyimpanan sementara aja sih ya. Tapi kalau seandainya nanti kita close, nanti hilang datanya. Ya. Jadi data untuk sementara dia sering digunakan ini kalau kita pakai array ya. Ada program-program tertentu di mana untuk perhitungan sementara itu sering dipakai array, itu ya. Array. Nah, kalau kita klik preview, nah view menampilkan isi dari informasi data mahasiswa kedua, nama, Budi, NPM, jurusan, nah gitu ya. Kemudian kalau kita preview-nya 1 gitu kan, kita klik view, oh data yang ke 1 itu Adi, jurusan teknik komputer, berdasarkan coding view tadi yang mana view. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kalau kita close nanti hapus juga sih, habis juga. Ya, karena array itu dia hanya untuk sekali tampilan, sementara aja. Kalau kita mau full menyimpan, berarti kita menggunakan database. Ya, menggunakan database. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Hapus itu ini ya, kosongkan aja sih. Ya, mengkosongkan. Oke. Kalau kita klik next, review, udah dihapus, hilang tadi yang ke 1 ya. Ya, oke. Nah, next 2 masih ada. Yang 1 tadi hapus, hilang, gitu ya. Oke, ini kurang lebih manfaat kita menggunakan array. Ya, menggunakan array seperti itu ya. Oke, nanti bisa kita praktekkan nih. Ya, jadi perintahnya kita buatnya gimana? Kita buatnya bagusnya kita buatnya adalah kita membuat dari nama-nama sub, ya, nama-nama dari variabel. Kemudian setelah selesai dari nama-nama sub atau prosedur, baru kita ini tampilan data, tampilan form, input, kemudian baru masuk ke form load ya.
Form load-nya gimana ya? Double klik di sini. Oke, kalau udah selesai form load ya, kemudian ini baru double klik. Isinya apa? Hapus data. Jadi kita mempersiapkan dulu nama-nama dari prosedur yang mau kita pakai. Oke, kayak gitu deh.